I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Awal mula terjadinya Maluku angkat senjata dimulai ketika Portugis yang datang ke Maluku pada tahun 1521 di wilayah Ternate. Tentu saja kedatangan Portugis disambut baik oleh rakyat Ternate kala itu. Bahkan mereka diizinkan untuk membangun dan mengembangkan aktivitas di Ternate. Kemudian di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 8 November 1521, tibalah armada Spanyol yang dipimpin oleh Goncalo Gomez dan Carvalhinho di Maluku juga. Berbeda dengan Portugis, armada dari Spanyol ini memasuki pelabuhan Tidore dan diterima oleh Sultan Al-Mansur dari kerajaan Tidore. Pertikaian Portugis dengan Tidore muncul ketika Antonio de Brito mendengar bahwa ada kapal dari Banda yang ingin membeli cengkeh. Ia merasa bahwa hal ini adalah persaingan dagang, sehingga ia dan orang-orang Portugis lainnya pun menghancurkan kapal tersebut. Namun, karena kapal tenggelam di daerah dekat Tidore, maka orang Tidore membunuh 17 orang Portugis. Dari peristiwa inilah ada dua aliansi yang berbeda, yaitu Portugis Ternate dan Spanyol Tidore. Setelah beberapa kali terlibat dalam konflik, akhirnya dibuatlah perjanjian damai, yaitu Perjanjian Saragossa, dan Spanyol pun keluar dari Maluku. Melihat hal ini, apakah kamu bisa tebak apa yang selanjutnya terjadi? Ya, Portugis merasa bebas dan semakin ingin menguasai serta memonopoli perdagangan di Maluku. Keserakahan dan ketamakan Portugis inilah yang membuat rakyat Maluku angkat senjata. Setelah Spanyol keluar dari Maluku, datanglah bangsa Belanda yang juga disambut dengan tangan terbuka oleh Maluku. Merasa mempunyai kebencian yang sama terhadap Portugis, Maluku dan Belanda pun bekerja sama untuk mengusir bangsa Portugis dari Maluku. Akhirnya, Portugis meninggalkan Maluku pada tahun 1613 dan VOC merebut benteng pertahanan Portugis, yaitu Benteng Victoria, serta membuat benteng baru yang bernama Benteng Orange. Tujuan Maluku melakukan perlawanan seperti halnya wilayah yang melakukan perlawanan terhadap bangsa barat, rakyat Maluku kala itu juga mempunyai tujuan penting dari perlawanan yang mereka lakukan. Di antaranya yaitu melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan, memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajah. Perjalanan Maluku angkat senjata melihat perlakuan Portugis yang semena-mena, rakyat Ternate pun bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis. Perlawanan dari rakyat Maluku ini terbagi menjadi ketiga kepemimpinan, yaitu Sultan Hairun. Perlawanan pertama yang dilakukan oleh rakyat Maluku terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Hairun dari kerajaan Ternate. Sayangnya, gubernur Portugis yaitu Diogo Lopes de Mesquita justru menangkap dan menawan Sultan Hairun. Tindakan tersebut tentu saja membuat Maluku semakin geram dan marah, sehingga mereka, terutama rakyat Ternate, kembali menyerang dan membunuh para prajurit Portugis. Karena Portugis merasa kewalahan, akhirnya mereka pun menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Namun ternyata dalam proses perundingan tersebut, Sultan Hairun tewas dibunuh di benteng tempat perundingan tersebut berlangsung. Sultan Ba'abullah. Konflik antara Maluku dan Portugis pun semakin memanas, sehingga terjadi pertempuran hebat yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Awalnya, Sultan Ba'abullah menuntut penyerahan Lopes de Mesquita untuk diadili. Namun permintaan tersebut ditolak, sampai akhirnya Sultan Ba'abullah pun melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis dengan memblokade benteng-benteng di Ternate.
seperti Benteng Toluco, Santo Lucio, dan Santo Pedro. Semua benteng ini jatuh ke tangan Sultan Baabullah dalam waktu singkat dan hanya menyisakan Benteng Sao Paulo saja yang menjadi tempat tinggal de Mesquita. Pangeran Nuku. Rakyat Maluku memang awalnya bekerja sama dengan Belanda untuk mengusir Portugis dari Maluku. Akan tetapi setelah Belanda mulai melakukan kongsi dagang dan monopoli perdagangan rempah-rempah, rakyat Maluku merasa sengsara dan tertekan oleh kedatangan mereka. Melihat hal ini, kemudian Maluku memutuskan untuk angkat senjata melawan VOC di bawah kepemimpinan Kapten Kakiali 1635 dan Sultan Zamaluddin abad ke-17. Namun sayangnya kedua era ini Maluku mengalami kekalahan. Sampai akhirnya pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1797, rakyat Maluku kembali melakukan perlawanan besar yang dipimpin oleh Pangeran Nuku dari Kerajaan Tidore. Pangeran Nuku menggunakan strategi politik Divide et Impera sama dengan strategi yang dilakukan bangsa Barat untuk melawan Belanda. Caranya adalah dengan menghasut orang Inggris untuk mengusir VOC dari Maluku. Hasilnya, tentu saja Pangeran Nuku berhasil merebut kembali wilayah Tidore dari tangan VOC, dan juga mengusir bangsa Inggris untuk keluar dari Maluku. Akan tetapi, upaya ini hanya bertahan sampai Pangeran Nuku meninggal dunia pada tahun 1805. Kapitan Patimura. Setelah Pangeran Nuku meninggal dunia, VOC menguasai kembali wilayah Tidore, sehingga Maluku pun harus melakukan perlawanan kembali yang kali ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Awal peperangan dimulai dengan menyerang pos-pos dan benteng Belanda pada tanggal 16 Mei 1817. Melalui penyerangan ini, Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Duurstede. Meskipun Belanda dengan 200 prajuritnya mencoba menyerang dan merebut bentengnya, namun mampu digagalkan oleh Kapitan Patimura. Dalam buku Kapitan Patimura 1985, karya Nanulaita, pengkhianatan Raja Booi dari Saparua mengakibatkan Patimura tertangkap dan dihukum gantung. Raja Booi membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda mampu merebut kembali Saparua.